Illusion tuh gini, banyak orang itu dia pikir dia pengen apa yang dia pengen. Dia pikir dia butuh mobil, dia pikir dia pengen jadi Ya, manajer, dia pikir dia pengen punya rumah, dia pikir dia pengen pindah ke kota Jakarta. Tapi mhm, ternyata dia nggak pengen itu, Mas. Yang dia inginkan sebenarnya adalah perasaan yang dia pikir akan diberikan goals-nya ketika itu tercapai. Dan hanya untuk mendapati ketika goals-nya tercapai ternyata nggak bahagia. Ternyata apa yang mmm, dikorbankan jauh lebih berharga daripada apa yang dia capai. Nah, itu yang kita pernah bilang sindrom di tembok yang salah itu. Betul, jadi gini, bedanya mean goal sama end goal tuh gini, kita kasih contoh dulu ya. Salah satu profesi paling populer di Amerika, kenapa contohnya Amerika bukan Indonesia, karena Amerika punya data, Indonesia nggak punya data. halo teman-teman Kedamaian ID, sekarang masih bersama saya dan Mas Duyan Anggara ya teman-teman, ini diskusi yang sangat dalam dan berlanjut. Wah, Yes, yes, yes. jadi, kita udah ngobrolin ya teman-teman di video sebelumnya, teman-teman perlu tonton dulu, kalau teman-teman langsung ke sini Mhm. teman-teman mungkin akan kehilangan puzzle penting. Nah, jadi ada 2 video sebelum video yang ini yang perlu tonton ya, wajib cip cip cip. Oke, Atau kalaupun langsung nonton sampai di selesai nggak apa-apa, selesaiin dulu baru nanti pastikan nonton yang itu lagi. Habis itu ya nonton ini sekali lagi. boleh boleh. Soalnya kita Oke. ngomongin udah, cukup dalam ya teman-teman dan di sini adalah Mhm. kedalaman yang berbeda. Wah, jadi Yes, yes. harusnya teman-teman ya nggak apa-apa, cuman kalau berurutan Iya, lebih asik nyatuin puzzle-nya, kalau nggak teman-teman iya, punya puzzle yang lebih dulu di belakang, habis itu depannya dapet, iya, sama it's aja okay sih. lah. Yang penting ditonton sampai selesai aja dan Oke, nah dipraktekkan. teman-teman, berlanjut ya teman-teman, jadi ini adalah sesuatu yang sudah terjadi sebetulnya diskusinya sama saya sama Mas Mhm, Angga ya mhm. di salah satu live kita di Kedamaian ID, Mhm. dan yang menarik adalah teman-teman, ternyata itu sebetulnya bukan materi ya Mas aslinya ya, Betul, betul, cuman, betul. aslinya saya tuh cuma pengen teman-teman, ngobrolin tentang, gimana caranya teman-teman Manifestasi. punya impian, gimana caranya teman-teman Yes. termanifestasi impiannya, gitu. Yes, yes, Nah, yes, yes. di dalam live yang kita obrolin tentang manifestasi itu teman-teman, kita kan aslinya bahas teknik manifestasi sebetulnya ya. Yes, yes. Kita Cuman bahas ternyata bagaimana mewujudkan apa yang kita pengen, kan gitu. heeh, betul. Cuman ternyata Mas, kita perlu step back Mas, perlu satu langkah mundur bahwa ternyata banyak Mmm, di antara teman-teman yang juga masih blur tujuannya. mhm. Masih nggak ngerti ada yang namanya end goal, ada yang namanya mean goal, sampean bilang waktu itu seperti itu tuh. Yes, yes, Nah, yes, yes. di video ini Aku kita perlu bahas lebih bilang dalam gitu. nih. Yes, 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 yes. Karena waktu itu juga saya juga baru ngeh ya, oh iya juga ya ini banyak yang nggak ngerti nih. Nah, Yes, yes, yes. jadi kayak punya moral obligation nih untuk menjelaskan lebih dalam nih. Nah Mmm, mungkin, point of view-nya betul. dari sampean dulu nih Mas, end goal Jadi sama gini mean goal tuh gimana? jadi gini, sebelum kita masuk ke end goal sama main goal, Mas Fadi, gini, kan Mmm, itu kan kita konteksnya kan kita bahas tentang manifestasi, teknik manifestasi di mana sampean mewujudkan apa yang sampean pengen. Nah, ya, problemnya gini, Mas, kalau sampean tulis yang sampean pengen adalah means goal, nanti kita bahas means goal itu apa, bukan mhm yang mhm, benar-benar sampean inginkan, problemnya itu akan terwujud, Mas. tetap terwujud. Yes, Oke, jadi bukan berarti salah ya, end goal dan means goal. Oke, kita jelasin end goal, means goal aja, ternyata lebih gampang kita jelasin. Nah, oke oke. means goal itu adalah goals yang biasanya adalah sarana, Mas, atau tools, atau goals antara. Goals antara, Nas heeh heeh. jadi nah means goal ini biasanya datang dari social pressure, dari pressure dari teman-teman, dari keluarga, dari society, dari iklan, dari media gitu ya. Dan means goal ini rasanya seperti kewajiban, means goal ini rasanya seperti pressure, rasanya seperti Mmm, sesuatu yang harus sampean lakukan kayak requirement gitu. Nah, sedangkan ends goal itu sebenarnya adalah perasaan yang diberikan sama means goal ketika itu tercapai. oh oke. Oke Oke? oke, berarti salah ini ya, sebenarnya nggak salah ya, cuman jadi nggak selesai gitu apa yang diinginkannya, atau mungkin malah Betul, lebih parah dan lagi, nggak semangat ngejarnya? atau ketika dapat ternyata kalau orang ngejar mean goals, problemnya ada ketika orang ngejar mean goals, dia akan ngejar namanya illusion, Mas. Illusion. Waktu di video sebelumnya kita udah bahas tuh, orang level 2 itu mengalami double illusion, ingat nggak? Kita udah pernah Ya, bahas di sini juga waktu itu. Nah, teman-teman nonton nanti videonya, cari aja tentang 4 level pengembangan diri ya. Nah, illusion tuh gini, banyak orang itu dia pikir dia pengen apa yang dia pengen. Dia pikir dia butuh mobil, dia pikir dia pengen jadi ya, manajer, dia pikir dia pengen punya rumah, dia pikir dia pengen pindah ke kota Jakarta. Nah, artinya itu kan goals yang dia tahu. Nah, goals-goals itu datang mhm, dari mana? Goals dari pengkondisian, dari budaya, dari film, mungkin dari TV, dari media atau tekanan dari ketularan gitu ya? teman-temannya.
Yes, ada orang pengen jadi pengacara, pengen jadi dokter. Nah, ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan gitu ya, dia pikir ilusinya adalah dia pikir dia menginginkan itu, dia pikir dia pengen jadi manajer, dia pikir dia pengen beli mobil baru, dia pikir Mmm, dia pengen pindah ke Jakarta atau apapun yang dia inginkan. Tapi mhm. ternyata dia nggak pengen itu, Mas. Yang dia inginkan sebenarnya adalah perasaan yang dia pikir akan diberikan goals-nya ketika itu tercapai. Halo teman-teman semua, sorry saya potong sebentar ya. Kalau teman-teman mungkin sudah mulai suka sama video yang sedang teman-teman tonton ini, maka teman-teman akan sangat happy kalau bisa ketemu sama saya secara langsung di dalam sebuah webinar secara live, teman-teman. Di sana Anda bisa langsung ngobrol sama saya, bisa bertanya secara langsung, dan saya akan membahas lebih dalam, lebih detail tentang apa yang kita bahas di video ini. Jadi teman-teman, saya secara personal pengen ngundang teman-teman semua untuk hadir ke dalam sebuah webinar live bareng sama teman-teman Kedamaian ID, dan linknya, infonya itu akan kita taruh di dalam kolom deskripsi di bawah video ini. Teman-teman silahkan cek kolom deskripsi dan teman-teman daftarkan diri Anda ke webinar itu dan kita akan ketemu secara langsung, secara live. Oke teman-teman, saya udah nggak sabar pengen ketemu sama Anda. Silahkan manfaatkan webinar live-nya dan silahkan teman-teman lanjutkan videonya. Jadi dia itu pikir dia pengen beli, apa misalnya mobilnya ya, dia Contoh pikir contoh. dia pengen beli Toyota Kijang Innova. Oke. Dia pikir dia pengen beli Innova, tapi sebenarnya dia nggak pengen Innova, Mas. Dia tuh pengen perasaan yang diberikan ketika memiliki Innova, atau perasaan yang dia pikir akan diberikan Innova ketika dia punya. Itu Jadi sih ya yang dia dia pikir. yang sebenarnya dia inginkan adalah perasaan bangga, Mhm. perasaan bahagia, perasaan Iya mampu, wah bisa beli, perasaan iya freedom, punya kebebasan mobilitas, bisa pergi kapan pun dia mau misalnya. Nah iya. perasaan itu adalah end goal. Nah, Yes sedangkan yes banyak yes. orang karena dia belum tahu ini, dia mengejar means goal, dia mengorbankan banyak hal untuk mencapai impiannya dia. Ya kesehatannya, Iya. mungkin ya relationship-nya, ya hubungannya sama keluarga, dan hanya untuk mendapati ketika goals-nya tercapai ternyata nggak bahagia. Ternyata apa Mmm. yang dikorbankan jauh lebih berharga daripada apa yang dia capai. Nah, itu yang kita pernah bilang sindrom di tembok yang salah itu. Iya, sindrom Dia pengen tangga lihat di apa tembok yang yang salah. ya, dia pengen lihat apa yang ada di balik tembok itu sehingga dia membangun tangga untuk melihat apa yang di balik tembok itu. Begitu dia udah bangun tangganya dengan mengorbankan banyak hal, begitu sampai di tembok dia lihat, oh ternyata salah, bukan sisi ini yang dia pengen lihat kan gitu. Nah Tapi itu terjadi bukan karena bukan kita ngejar mobilnya main kan goal. Mas, rasanya yang salah ya? Yang penting rasanya Ya gitu loh. betul, jadi gini, bedanya main goal sama end goal tuh gini, kita kasih contoh dulu ya. Salah satu profesi paling populer di Amerika, kenapa contohnya Amerika bukan Indonesia, karena Amerika punya data, Indonesia nggak punya data. Oke Kenapa oke. contohnya tapi minimal sama lah, tapi kalau Amerika ada datanya, ada yang bikin survei, ada lebih banyak data lah di Amerika. Salah satu Oke profesi paling populer di Amerika itu adalah pengacara, Mas. oke. Salah satu jurusan paling populer adalah law degree. Kenapa? Low. Karena Mhm. banyak film yang terkenal yang menceritakan kehidupan seorang lawyer, Mas. Ada Iya Suits namanya yang bahas iya tentang Harvard Attorney. Aku nggak pernah nonton filmnya, tapi aku sering lihat potongannya di reels di Facebook, The Suits itu. iya, Yang si betul. siapa namanya, Iya iya, Harvey dia punya Specter ya. apa, law firm gitu dia. Iya iya iya, terus ada film L.A. Law, ada banyak film-film yang membahas tentang kehidupan pengacara, bahwasanya pengacara tuh hidupnya menantang. Oh, dia bisa Mhm bantu orang yang lemah. Oh, mhm pengacara ini pekerjaan yang prestis. Pengacaranya mhm orangnya pinter, smart, diinginkan cewek, gitu, ngerti nggak? mhm Jadi, mhm. hal-hal seperti itu yang bikin orang pengen jadi pengacara. Dan jutaan orang di Amerika itu mereka punya goals, "Oke, aku mau masuk kampus, masuk ke universitas, ngambil jurusan hukum, kerja keras, dapat nilai bagus," gitu ya, lulus LSAT namanya ujian hukum, habis itu bergabung di firm gitu ya, law firm, Iya, lama-lama jadi partnernya law firm, sampai akhirnya jadi lawyer kan gitu. betul. Itu goals-nya dia. Tapi datanya menarik, ternyata lebih dari 50% lawyer di Amerika itu mengalami depresi yang sangat tinggi, Mas. 50%? Iya, lebih dari setengah. Oh. Bayangkan, kenapa orang berlomba-lomba masuk ke pekerjaan yang sangat tinggi tingkat stres dan depresinya. Iya 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 iya. Ya. Kenapa? Satu karena ya kenapa dia ngambil pengacara, satu karena pengen jadi pengacara tadi itu bukan datang dari hati, tapi datang dari tularan tadi, mungkin yang karena itu keren di mata masyarakat, karena itu dibangun sama media, sama TV show tadi, sama film-film tadi, karena itu, tekanan dari teman-temannya, teman-temanku semuanya masuk ke hukum, masa aku enggak misalnya.
Iya, Tekanan dari orang tuanya, dari saudaranya, kan gitu. Jadi yang pertama itu bukan goals yang datang dari hatinya dia, dari soul-nya dia, tapi itu tekanan atau pressure dari masyarakat atau dari tularan. Yang kedua, karena itu sebenarnya means goal bukan end goal. betul. End goal-nya dia, dia pengen membela kaum yang lemah, dia pengen punya income yang tinggi, iya kan? Ya, betul, bukan Tapi pengacaranya, ya. betul, yang dia inginkan adalah perasaan yang diberikan sama means goal-nya dia. Jadi orang lupa yang dia inginkan adalah perasaannya, bukan means goal-nya. Nah, makanya penting banget ketika kita bikin goals, kita fokus sama end goal-nya, bukan sama means goal-nya. Karena otak kita itu sangat sakti, Mas, pikiran kita tuh sangat sakti. Pikiran kita atau Tuhan akan mengabulkan apapun yang kita pengen. Kalau sampean punya impian sangat jelas, aku pengen beli, apa misalnya, aku pengen beli mobil yang orang pengen tuh apa, Honda Jazz misalnya ya. Ya, contoh Aku Honda pengen Jazz beli misalnya. Honda Jazz warna putih gitu. Mhm, Kalau dia menginginkan Honda Jazz warna putih, itu kan means goal tuh. mhm mhm, Dia menginginkan means goal. Tercapai nggak? Tercapai, Mas. mmm. Tapi kan perasaan bahagianya belum tentu tercapai. Belum tentu belum tentu. Betul. Kalau Mhm. sampean menginginkan means goal-nya tercapai, tapi perasaan dari punya means goal itu belum tentu tercapai. Karena kan yang sebenarnya sampean inginkan mungkin aku pengen beli Honda Jazz karena supaya keren di tongkrongan. Aku pengen beli Mhm. Honda Jazz supaya diakui misalnya. Aku dulu punya mantan nolak aku gitu ya. Begitu aku karena aku nggak punya Honda Jazz, dia lebih milih orang yang punya Honda Jazz misalnya, atau lebih milih orang yang punya Brio gitu. Aku paling beli atasnya Brio Honda Jazz gitu. Biar tak buktikin sama mantanku bahwasanya dia salah nih nolak aku, kan gitu, Mas. Ya ya. Means goal-nya, bukan datang dari hatinya dia. Nah, ketika dia dapat Honda Jazz-nya, ternyata pacarnya nggak peduli juga karena dia nggak bahagia, Mas, karena kan dia tujuannya untuk impress orang lain kan gitu. Ternyata nggak Iya. dapat validasi yang dia inginkan, akhirnya ya nggak bahagia. Yes yes yes, karena Tap Jazz-nya jadi means goal tadi. yes, dan karena means goal itu seringkali datang dari kita lihat iklan, "Wah, kayaknya keren mobil ini," kita beli. Tapi kalau yang kita inginkan adalah tadi perasaan bangga, perasaan bahagia, perasaan mampu, perasaan kita tadi punya mobilitas atau kita pengen, "Wah, aku tuh pengen punya mobil supaya aku bisa road trip dari ujung Jawa Timur ke ujung Jawa Barat. Aku pengen keliling Indonesia pakai mobilku, aku pengen mengunjungi tempat-tempat terindah di Indonesia." Nah, kalau end goal-nya yang sampean tulis, mobilnya belum tentu Jazz, bisa jadi Yes, dapat Pajero. bisa Bisa jadi jadi. lebih baik dan kita menyerahkan bagaimana Tuhan mewujudkan apapun yang kita inginkan dengan cara yang lebih cepat dan lebih baik. Nah, kalau means goal kita baru saja mengotakkan, kita pikir satu-satunya cara untuk mencapai impian kita adalah dengan itu. Iya Dia iya pikir iya. untuk punya jadi orang yang jadi pengacara tadi kan kemungkinan dia pengen punya pekerjaan yang bermakna, dia pengen punya income yang tinggi, dia pengen membantu orang yang lemah. Tapi dia pikir untuk dapat pekerjaan yang bermakna, income yang tinggi itu caranya jadi pengacara, padahal kan bisa pengacara, bisa enggak gitu loh. Ya ya Bisa ya. kalau dia mengejar end goal bisa jadi tetap jadi pengacara, tapi pengacara yang bahagia gitu loh Mas, maksudku Mas. Betul betul. Ah, bedanya di situ. Makanya salah satu contoh klasik yang sering kita pakai adalah, ini aku dapat dari Vincent Mas. Jadi suatu ketika Vincent itu lagi ngisi seminar 20 tahun yang Mhm, lalu, ini udah lama banget, ngisi seminar di Amerika, ada satu ibu oke. ditanya, "Bu, apa goals-mu?" Dia katakan, "Oke, Mas Fadli, saya punya goals," ngomong ke Mas Vincent ya. "Goals-nya apa?" Mmm, Dia bilang, "Aku pengen ngetik 2 kali lebih cepat dari sekarang. Aku pengen jadi oke. pengetik yang cepat, faster typist," dia bilang. Wah, aneh juga goals, kenapa ada orang jadi pengen faster typist kan? Orang Akan oke. mhm. Terus ditanya, "Kenapa kamu pengen jadi faster typing?" "Karena aku pekerjaan adalah data entry clerks. Jadi, aku dibayar dari seberapa banyak data yang aku input ke sistem. Kalau aku Mmm, bisa ngetik lebih cepat, maka penghasilanku jadi lebih banyak." mmm. Nah, itu dia barusan ngejar means goal. "Oh, Yes. kamu sebenarnya nggak butuh ngetik dengan cepat, kamu butuh income lebih tinggi," kan gitu. Iya Iya. kan? Yang dia pikir dia pengen adalah ngetik 2 kali lebih cepat, padahal yang sebenarnya dia pengen adalah punya income yang lebih tinggi. Iya iya Ditanya iya dong, iya. "Kenapa kamu pengen punya income lebih tinggi?" "Oh, karena aku pengen punya banyak tabungan." Oh, berarti masih masih bisa lebih baik. Oh, kenapa pengen punya banyak tabungan? Karena aku Masih pengen means goal. iya. Kenapa aku pengen punya banyak tabungan? Karena aku pengen beli apartemen di Queens, kata dia. Oke. Kenapa kamu pengen beli apartemen di Queens? Karena Queens itu adalah neighborhood yang aku suka. Jadi orang tuh kan ada, lingkungan yang dia suka, aku suka tinggal di Smaraken karena lingkungannya aku suka. Dia pengen Ya. tinggal di Queens karena Queens itu neighborhood-nya dia suka. Kenapa kamu pengen beli apartemen di Queens?
karena itu neighborhood yang kamu suka. Terus emang kenapa kalau itu neighborhood yang kamu suka? Karena ibuku tinggal di Detroit. Lah apa urusannya kata dia, Detroit ini tempatnya nggak aman, geng Ya, gitu misalnya Detroit. Jadi dia nggak suka. Loh kenapa emang kalau banyak geng? Aku sama ibuku ini tinggal 2 orang anggota keluarga kita, cuman tinggal aku dan ibuku. Dan ibuku tuh di rumahnya dia di Detroit, dia punya banyak pusaka keluarga kita yang udah ratusan tahun umurnya. Nah aku pengen, kenapa aku pengen beli rumah di Queens? Karena aku pengen tinggal di lingkungan yang aku suka, dan aku pengen tinggal bareng ibuku, aku pengen ngajak ibuku tinggal di lingkungan yang aku suka, dan nanti ketika aku berkeluarga, aku punya anak, aku pengen anakku deket sama mbahnya, deket sama ibuku, deket sama neneknya, di mana kita tinggal bahagia di lingkungan yang aku suka dengan benda-benda pusaka milik keluarga aku tadi. Aku pengen tinggal dengan anakku kenal histori keluarga, gitu. Nah, itu yang sebenarnya kamu pengen, itu end goal-nya, you nailed it, dia bilang, "Yang harusnya kamu tulis adalah itu. Aku pengen tinggal di lingkungan yang aku suka, yang aku nyaman dengan ibuku dan anak-anakku," kan anak-anak, gitu. ya, Nah itu, nggak harus jadi 2 kali ngetik lebih master cepat. typer. Iya, dan belum tentu Queens. Bisa jadi nanti dia ketemu lingkungan yang dia lebih suka dari Queens loh, Mas. Nah, Betul, artinya balik lagi, karena Tuhan ini sangat luar biasa mengabulkan semua keinginan, pikiran kita sangat luar biasa, maka kasihlah ke pikiran kita adalah end goal. Jadi kita dapat yang benar-benar kita inginkan sehingga nanti Tuhan dan pikiran kita akan mewujudkan dengan cara yang lebih mudah, lebih cepat dari yang kita tahu hari ini. Itulah yang iya sampean iya sebut iya. sebagai surrender manifestation, Mas. Yes yes, betul 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 betul. Kaitannya di Ini situ. betul betul. Dilepasnya perlu di Mhm. situ dan memang ini sebuah teknik yang teman-teman perlu lakukan dengan sadar ya. Mhm Di mhm. dalam workshop kita tuh kita bahas tuh tentang 7 level deep of why itu ada dedicated Yes, materi yang memang bahas itu tuh Mas Angga, gitu. yes Nah yes. itu yang mungkin akan membedakan orang itu akan lebih cenderung dapetin ends goal-nya ketika dia sudah bener-bener nanya kenapa 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 tadi. Yes, Seven Level Ya, of Deep itu kan dapat dari siapa lupa namanya. Aku aku dapat itu juga Seven Level of Deep itu dari Mas Dean Graziosi. Dean Graziosi dapat dari gurunya, lupa aku namanya Stam namanya. John Stam atau enggak salah gitu. Jadi ya, Seven Level Deep itu untuk memastikan bahwasanya kita itu tahu kenapa kita melakukan sesuatu, kenapa kita mau mhm, bertransformasi, kita kenapa mau kita bertumbuh supaya kita bertransformasi, bertumbuh ke arah yang tepat dan ketika kita dapat yang benar-benar kita inginkan dan benar-benar penting buat kita. yes, Karena betul. kalau Dan dalam itu beda energinya juga Mas waktu ngejar. betul betul betul. Karena kalau misalnya tadi, kalau misalnya goal-nya sangat cetek, misalnya banyak orang kan goals-nya kan kayak gini Mas, misalnya, eee, aku pengen aku pengen income-nya naik gitu, aku pengen punya income 100 juta gitu. Itu kan means goal kan. Kenapa kamu pengen punya Iya, income 100 juta? Karena aku pengen menciptakan impact gitu, aku pengen ngasih impact lebih banyak gitu. Kenapa kamu pengen ngasih impact lebih banyak? Karena aku pengen bikin standar baru di dunia pendidikan misalnya. Kenapa kamu iya, pengen bikin standar baru? Karena aku pengen meninggalkan legacy kan gitu. Nah itu, goal-goals kayak gitu, itu energinya nggak cukup kuat tadi kata sampean. Ketika sampean lagi betul. malas, "Ah kayaknya nggak 100 juta nggak apa-apa deh," ngerti nggak? Iya, ketika sampean ketemu Iya, situasi yang sulit, ketika sampean ketemu kondisi-kondisi atau hari-hari di mana sampean, "Aduh kayaknya males banget mau berangkat," itu nggak bikin bener. sampean excited. Jadi means goal itu rasanya kayak kewajiban, tapi kalau ends goal itu excite you, Mas. Ends goal tuh bikin Yes, sampean nggak bisa tidur, nggak bisa tidur, bikin sampean bener semangat. bener. Ends goal tuh narik sampean, Mas, attract kita. Jadi kalau kita kok kayaknya kok susah banget termotivasi ngejar impian kita, jangan-jangan itu bukan yang kita impikan. Iya, Karena impian betul. yang benar itu sampean nggak butuh motivasi, Mas. Kalau impian yang benar itu menarik sampean menuju ke sana loh, Mas. Iya, betul betul betul. Dulu aku pernah di fase di hidupku di mana aku ngerasa aku tuh gak punya burning desire Mas, aku tuh kok kayak nggak Mhm. pengen ngapa-ngapain ya. Kayaknya masalahnya memang itu, masalahnya adalah aku dulu nulis di buku impianku adalah means goal, bukan ends Yes, goal, gitu. yes. Kayak tadi kan Faster Typer tadi kan, dia pengen ngetik Mhm. lebih cepet atau dia pengen supaya anak dan ibunya hidup bahagia di lingkungan yang baik, ini kan 2 hal yang dua-duanya bisa jadi benar, cuman Betul. excitement-nya kan beda, gitu. Dan bisa jadi dikabulkan, Mas. Bisa jadi sampean jadi faster typer. Kalau sampean pengen Nah, dikabulkan soalnya. Iya betul kan? Iya, betul. bisa jadi Cuman, tercapai. Kayak tadi. apa, semangat menujunya aja udah beda rasanya, kalau dibedain Betul energinya tuh betul. kayak faster typer gitu, ngetik lebih cepet sama kebahagiaan anak sama orang tua itu kan beda Heeh. jauh, gitu. Yes Teman-teman pasti yes sepakat lah yes. ini beda jauh Mhm. energinya. Iya, Iya iya, ini dan ini
Kan kita dulu juga waktu kita dulu bisnis MLM kan juga banyak orang impiannya jadi bintang 8 gitu. Ya. Itu kan 100% tularan, Mas. Betul betul betul. Iya, emang kalau akhirnya nggak bintang 8 juga nggak apa-apa kan gitu. Iya kan? Padahal kenapa lu pengen jadi bintang 8? Supaya punya 40 juta per bulan. Kenapa pengen punya 40 juta per bulan? Karena ini, akhirnya sampai dapat why yang terdalam. Nah, why yang terdalam ini yang bikin dia akhirnya bisa bergerak. Iya Kan, iya. Seven Level Deep itu dapat dari Dan Gracious. Dan Gracious bilang, tadinya pengen making impact segala macam, begitu ditanya lagi, "Ah, aku tuh nggak pengen backwards, aku tuh nggak pengen kembali ke masa lalu, karena kecilku dulu tuh susah banget, ibuku kawin cerai, antara bapak dan ibuku dua-duanya kawin cerai 19 kali, Mas." 19 kali, Yes? Ya artinya ibunya 6 kali, bapaknya berapa kali gitu. Nah, Mmm. akhirnya dia pindah rumah berkali-kali, jadi dia tuh nggak pernah punya pilihan. Dia tuh, apa ya, dia tuh punya teman baru sebentar udah pindah lagi. Jadi dia selalu ngulang dari nol lagi. Dia nggak pengen kembali ke masa lalu. "Kenapa kamu nggak pengen kembali ke masa lalu?" "Karena aku pengen punya kontrol terhadap hidupku. Dulu aku nggak punya kontrol, aku selalu pindah-pindah. Nah, aku pengen punya kontrol terhadap hidupku," gitu. "Kenapa kamu pengen punya kontrol terhadap hidupmu?" "Karena aku pengen anakku punya pilihan." Nah, Mmm. 3 terbawah itu memotivasi, Mas. Yes Ketika dia yes. lagi males, "Aku nggak pengen kembali ke masa lalu, aku pengen punya kontrol, aku pengen anakku punya pilihan." Dia lebih semangat ngejarnya. Dan untuk Mmm. anaknya punya pilihan, bisa jadi nggak harus punya income ratusan juta dolar kan gitu. Benar benar benar. Bisa jadi juga tetap dapat income ratusan juta dolar, tapi yang dia pengen tetap dapat gitu. Nah, Mbak Lisna dulu juga sama, Mbak Lisna dulu udah pikir, "Aku pengen bisnis apa pengen bisnis apa? Pengen apa? Pengen punya rumah yang gede," gitu. Tanya terus gitu tuh, "Kenapa pengen punya rumah gede?" "Aku pengen punya halaman yang luas." "Kenapa halaman yang luas?" "Biar anakku bisa main, biar aku bisa beliin banyak mainan yang banyak." "Emang kenapa kalau nggak punya mainan yang banyak?" Nah, setelah ditanya-tanya, Mas, 7 level speed tadi, dia ngelakuin latihan, ternyata why terdalamnya dia adalah dia pengen masa kecil anaknya bahagia. Mmm. Bayangkan kalau dia pengen masa kecil anaknya bahagia, bisa jadi apa yang dia dapatkan belum tentu dari ya ada yang dia kejar tadi, gitu. Yes, belum tentu Jadi, dari cara atau eee proses yang dia tahu itu mungkin gitu. betul, tapi kalau dia ngejar means goal-nya, dia tadi, dia pengen punya rumah yang gede, dia pengen kerja keras ngejar impiannya dia, padahal impian sebenarnya adalah pengen masa kecil anaknya bahagia. Nah, Mmm. bisa jadi tadi, dia ngejar impiannya, akhirnya dia beneran punya rumah yang gede, halamannya luas, tapi waktunya habis, masa kecil anaknya malah nggak bahagia. Kebayang nggak? Yang dia Bener. korbankan jauh lebih berharga daripada yang dia kejar. Karena ngejarnya means goal. Banyak orang kan gitu, dia tuh kerja keras supaya anaknya bahagia gitu kan. Tapi dia lupa untuk anaknya bahagia tuh nggak perlu rumahnya gede banget, halamannya luas banget gitu. Nah, dengan tahu end goal-nya, maka means goal-nya bisa tercapai dan ketika kita mencapainya kita memang dapetin itu dan seringkali tadi, kita nggak mengejar arah yang salah. Banyak orang tuh ngejar impiannya bertumbuh ke arah yang salah, Mas. Jadi bukan bertumbuh ke arah yang tepat. Kayak arah yang salah tuh karena sukses sebenarnya nggak sejauh itu, Mas. Ini kata-kata menarik nih, Mmm. sukses itu tidak sejauh yang Anda pikirkan. Lebih dekat berarti? Iya, karena banyak orang gitu, sampean di Bekasi, sampean pengen ke Jakarta, sampean pikir Jakarta itu jaraknya 1.500 kilo, padahal Jakarta paling cuma 20 kilo. Seringkali Cuman orang sampean berpikir arahnya sukses tuh begitu. iya, karena sampean arahnya ke Bandung, Mas. Sampean mau ke Jakarta, tapi arahmu ke Jawa Timur, kebayang nggak? Iya 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 Iya, iya iya. makanya aku inget Malah di ya bukunya karena dia apa ngejar means goal tadi, jadi salah arah dia. iya, yes, ya tadi, kalau kita pengen masa kecil anak kita bahagia, ada banyak hal yang bisa kita lakukan yang membuat anak kecil kita bahagia, gitu. Kalau dia pengen income yang lebih gede, bukan berarti harus jadi faster typist. Kalau dia Iya. pengen hidup bahagia di tempat yang dia inginkan, nah tempat yang dia inginkan tuh juga belum tentu itu, kan gitu. Makanya jelas aja kayak misalnya dulu, tadi Mbak Lisna itu dulu pernah pengen punya mobil yang ada sunroof-nya. Mmm. Kita pikir pengen beli Pajero kan gitu, karena kita pikir satu-satunya mobil yang ada sunroof-nya Pajero, tapi kan kita nggak pengen Pajero, kita pengen mobil yang ada sunroof-nya. Iya, makanya belinya BMW akhirnya. Iya iya iya. Karena kan untuk punya mobil yang ada sunroof ya tidak harus Pajero, dan dapatnya ternyata lebih baik. Dan akhirnya Pajeronya tetap dapat. Tapi kan ketika dapat bahagia karena, "Aduh dapat tapi bukan yang aku pengen." Tapi makanya jelas pengenmu ya apa gitu, end goal. Nah, latihannya untuk mencapai end goal adalah dengan 7 level tips itu, Mas. Jadi selalu tanya why. Jadi, "Kenapa kamu pengen yang kamu pengen?" Tanya why tanya why tanya why, sampai biasanya level 1 sampai 4 nih jawabannya masih di sini, Mas, masih Ya, belum belum pengen belum. Belum ke hati belum? iya,
Iya, kemarin tak tanya tuh, salah satu ponakanku, "Kamu pengen apa?" "Aku pengen jadi influencer terkenal." Oke. Iya kan? Kenapa pengen jadi influencer? Karena itu tadi, udah pasti pengkondisian budaya, karena influencer keren, dia nonton ada influencer keren. Tapi berapa banyak influencer yang stres, Mas? Yes. Berapa banyak influencer yang cerai? Hmm. Berapa banyak influencer yang bunuh diri? Ada banyak, Yes. di luar negeri banyak, di Indonesia ada banyak yang influencer yang stres, banyak YouTuber yang akhirnya berhenti bikin YouTube karena dia nggak mampu sama pressure-nya jadi bikin YouTuber. Hmm. Karena ya satu, karena dia ngejar means goal dan dikabulkan loh, dia akhirnya beneran jadi influencer terkenal, tapi kan belum tentu bahagia. Harusnya Benar. ditanya, "Kenapa pengen jadi influencer terkenal?" Nah, pengen punya duit banyak misalnya, "Kenapa pengen punya duit banyak?" "Karena pengen beli rumah yang gede," misalnya, "Kenapa pengen beli rumah yang gede?" "Supaya aku bisa tinggal bareng orang-orang yang aku sayang." Kenapa? Tanya terus pokoknya sampai dapat jawaban yang sebenarnya yang dalam. Nah, ketika end goal-nya udah dapet, nah tugas kita adalah meng-upgrade diri, tadi mempraktekkan 5 praktek tadi, memperbanyak momen satori dan melakukan surrender manifestation supaya Tuhan dengan satori momennya membimbing kita untuk mana jalan tercepat dan paling nikmat untuk dapetin end goal kita gitu. Ya. Dan itu seringkali tidak seperti yang kita rencanakan di depan. Sering banget, Mas, sering banget. Yes. Iya, dan fokus sama means goal itu kan yang kita sebut sebagai manufactured manifestation menurut, Benar. ilmunya Mas Fadli kan, gitu. Jadi Betul. memang ini semua jurus itu sebenarnya ternyata berhubungan satu sama lain, Mas. Betul 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 betul. Nah, gitu. Jadi Nah, teman-teman perlu melepas ini ya, melepas means goal tadi ya, atau mempertanyakan lagi sampai benar-benar ketemu ends goal yang mhm, sebenarnya yang teman-teman inginkan. Kalau misalnya masih mean goal, ini masih manufactured manifestation tadi nih, masih betul, manifestation yang diciptakan oleh lingkungan, oleh tularan, mhm, oleh kata orang mhm. keren. Nah, hal-hal yang Yes mungkin yes, menurut Anda itu keren, belum tentu membahagiakan sepenuh hati itu belum tentu. betul betul. Makanya kan Atau aku tadi, dulu sering salah proses, betul, gitu. kita dulu kan sering lah ikut apa, ikut, eee, dream sharing waktu dulu di zaman-zaman ikut MLM dulu, aku tuh baru sadar banyak orang tuh dream sharing-nya gitu, pengen punya LaFerrari gitu. Kayak Mhm. dia ngerti LaFerrari itu apa kan gitu. Akhirnya Iya karena iya ya karena pada akhirnya ini cuman keren-kerenan dream bukan gitu, Mas. iya iya, Bukan betul. sesuatu yang benar-benar penting buat dia dan bukan end goal. Jadi, nggak apa-apa awalnya aku pengen punya ini, tanya, "Kenapa aku pengen punya itu?" "Karena ini." Tanya, "Kenapa aku pengen punya itu?" "Kenapa?" Terus namanya seven levels why, seven levels deep. Jadi setiap kali kita punya goals apa, tanya kenapa kita pengen sampai 7 kali dan itu akan susah jawabnya, Mas. Semakin panjang semakin susah nanti. Betul Semakin dalam betul. semakin susah dan ketika ketemu Iya why, biasanya 3 terbawah level 5, 6, 7 itu adalah the real why. Nah, itu iya yang akan bikin kita semangat, itu yang ngasih energi kita dan kalau itu yang kita inginkan, sering kali Mas diwujudkannya dengan cara yang lebih baik dari yang kita pikirkan di depan tadi. iya. Bisa jadi nggak Mhm. melalui 1, 2, 3, 4 teman-teman. Yes 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 yes. Iya itu tadi ya, Nah, dari tinggal 7 tugas level tadi. berikutnya ya ditulis di dalam 3MIQ, Mas. Karena setelah kita tahu why-nya, jadi goals experience yang Mmm, kita tulis di 3MIQ kan kalau kita punya 3MIQ kan kita bagi goals itu menjadi 3 Mas. yes. Kayaknya Mas Wade pernah bahas ya di salah satu YouTube-nya Kedamaian ya? Udah pernah Pernah bahas belum? pernah Kayaknya pernah. udah. Ya, itu kan ada Pernah tapi nggak detail sih, Mas. Nah, ya. ini nih, yang harus ditulis itu ends goal, nah itu benar. Nah, betul. Jadi ketika kita nulis sebelah kiri tuh experience itu, experience yang kita tulis di sana itu adalah end goal, itu maksudku. Nah, jadi banyak Yes, orang ngerjain 3MIQ pun masih kurang tepat. Karena iya di betul. experience yang dia tulis masih goals-goals yang tadi, yang tidak dari hati, goals-goals yang memang means goal atau goals-goals yang dari social pressure. Jadi ketika goals di Mmm, experience udah teman-teman tulis misalnya, "Aku pengen beli apa," gitu, apapun yang teman-teman tulis di situ, tanya, "Ada why lagi nggak?" Kalau masih ada, yang ditulis adalah end goals ya, gitu, Mas. Habis itu teman-teman tinggal lari ke videonya Mas Fadli tentang 3MIQ itu udah cukup mewakili. Tapi kata kuncinya ditulis adalah end goal-nya. Nah, setelah experience-nya ditulis end goal-nya baru kita tahu kita harus growth ke mana, Mas. Karena mmm, growth kita itu growth menuju ke end goal kita, ke experience kita. Maka level kedua kan growth tuh. Di sebelahnya kan ada 3MIQ kan kertasnya dibagi jadi experience, 2 garis growth, vertikal, yang kedua. ya yang Ya, kedua growth. Jadi kolom yang growth kedua itu itu grow. setelah kita tahu end goal kita secara experience, ingat experience ditulis end goal-nya ya, bukan tadi yang ditulis adalah saya pengen punya rumah di lingkungan yang baik, tinggal bareng apa, orang-orang yang aku sayang atau misalnya apa. Nah, pengen punya relationship seperti apa. Yang jelas baru growth-nya adalah saya harus bertumbuh menjadi orang seperti apa supaya layak mendapatkan experience yang ini.
Ya, Nah, iya baru iya. kontribusi. Nah, kenapa kontribusi itu penting? Aku cuman mau kasih singkat aja, karena seringkali apa yang bikin kita bahagia itu beda dengan apa yang bikin kita fulfill, Mas. Bahagia Nah, dan fulfill, oke. beda, yang bikin kita bahagia adalah mencapai goal experience biasanya. Tapi Ya, yang bikin betul. kita fulfill selalu goal kontribusi. Selalu goals kontribusi, setuju Yang setuju. bikin sampean merasa konten, merasa puas, merasa Ya, komplit, merasa jadi rasa manusia komplit. bahagia yang fulfill itu biasanya goals kontribusi, gitu. Makanya Ya, pada akhirnya kita perlu goals kontribusi. yes Dan yes goals yes. kontribusi itu mempermudah semua goals lain tercapai. Jadi biasanya kalau goals itu melibatkan lebih banyak orang, nah itu jadi goals kontribusi akan lebih mudah tercapai. Jadi dan kontribusi itu nggak selalu harus bangun panti asuhan gitu ya, banyak orang kan sedekah tanpa batas gitu, biasanya kalau nulis goal kontribusi kan gitu, Mas. Iya Ya iya balik iya. lagi, itu juga bukan yang dekat dengan hati. Goals kontribusi itu Betul. sesimpel misalnya, goals experience-nya aku pengen, apa ya, aku pengen punya badan yang kuat, sehat, dan panjang umur misalnya. Itu Ya, experience-nya. Growth-nya mungkin oke, berarti aku harus mulai ngerti tentang fitness, aku harus mulai belajar nge-gym segala macam gitu. Nah mungkin kontribusinya sesimpel, aku pengen nanti aku ketika tua aku bisa nemenin cucuku main, itu juga kontribusi loh. Nggak betul betul. menjadi pasangan yang baik buat pasanganku, buat istriku atau suamiku itu juga goal kontribusi. Jadi nggak melulu harus bangun panti asuhan, bikin 100 masjid gitu. Boleh juga, nggak salah juga, tapi pastikan Iya dekat dengan hatimu ya. iya. Jadi sangat penting buat teman-teman translate antara apa yang kita bahas di sini tentang means goal sama ends goal itu, kita perlu tulis ends goal itu di dalam three most important question, 3 MIQ tadi. Jadi mau itu Yes, experience, mau itu grow, mau itu contribution, pastikan tidak ada mean goal-nya. Pastikan yes, semuanya jadi ends ketika goal. bagi teman-teman yang sudah nulis 3 MIQ direview ulang setelah nonton video ini. Atau setelah nonton Yes, video ini belum nonton 3 MIQ, selesai nonton video ini pindah ke video Mas Fadi tentang 3 MIQ, ya. gitu. Atau ada bagian yang teman-teman kurang ngerti mungkin, ya boleh komen aja di bawah Komen nanti aja di kita bawah, nanti perdalam lagi ya. kita bahas di video berikutnya, gitu. Tapi kayaknya udah cukup Mas, itu means goal dan end goal Mas. Yes Ah, yes yes oke. yes yes. Oke lah kalau gitu kita cupin dulu ya Mas Angga ya. Thank you so much Oke, Mas aku Angga. tutup dengan satu quotes, Mas. Aku Oke punya quotes. silakan. Jadi quotes ini aku dapat dari buku, bukunya judulnya From Pain to Profit, ya, The Secret of From Peak pain to Performance profit. Trader. Penulisnya Dr. Rudy Johnson. Sebenarnya buku tentang, psikologi trading. Tapi di halaman pertamanya itu ada quotes, quotes-nya dari Stephen Covey. Dia Mmm. bilang, "Untuk me-manage hidup kita supaya lebih efektif, kita perlu mengganti jam dengan kompas. Karena kemana kita mengarah itu lebih penting daripada kecepatan kita menuju ke sana." Nah, itu tadi. Jadi makanya penting punya Yes, ends goal, itu karena end goal kalau ya. kalau teman-teman di Bekasi mau ke Jakarta sebaiknya ke arah Halim. Itu lebih penting daripada sampean ngebut tapi ke arah Cikampek. Betul. Ends Oke. goal. Oke oke oke. Sip sip kalau gitu Mas Angga, thank you so much. Teman-teman yang nonton sampai akhir juga thank you banget teman-teman yang terus support channel kita, subscribe channelnya, teman-teman like kalau teman-teman Yes. suka dan kita Dan akan bahas share ini video lebih ini dalam ke teman-teman ya. orang-orang yang Anda cintai ya. Yes, teman-teman support channel ini dengan share video ini ke orang lain dan subscribe supaya kita bisa bikin konten-konten selanjutnya lebih berkualitas buat teman-teman semua, ya. Siap. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Dadah.